Hai semua, selamat datang kembali di podcast Tepi Pantai. Yuk ngobrol santai. Nah, di episode ketiga kali ini kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial. Kalau kemarin kita udah membahas tentang industri hospitality dari Bali Beach Glamping, kita juga udah membahas tentang food and beverage industry dari executive chef Bali Beach Glamping. Kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang hospitality management, lebih spesifiknya premium hospitality management dari Morrissey. Nah, telah hadir bersama-sama dengan kita Ibu Ria selaku owner dari Morrissey Premium Hospitality Management. Apa kabar Bu Ria? Oke, sebelum kita berbincang lebih dalam lagi ya Bu tentang Morrissey, mungkin kita mau tahu juga nih dari backgroundnya Bu Ria sedikit. Gimana bisa memutuskan untuk terjun ke industri hospitality, terutama di Bali sendiri? Saya memang background saya perhotelan. Saya sekolah perhotelan dari lulus SMA, dan saya merasa dunia hospitality ini adalah kayak passion saya gitu loh. Jadi saya memang dari sekolah, pada saat saya training sampai saya kerja, I enjoy it very much gitu. Dari mulai kerja di hotel yang berbintang dan kayak corporate affiliated, akhirnya saya juga udah pernah di hotel-hotel yang non-branded. Non-branded maksudnya owner operator. Jadi itu sesuatu kepuasan sendiri. Dan sekarang ya juga expand ngurusin villa-villa gitu loh, terutama di Ciputra Beach Resort gitu. Memang kalau misalkan kita menjalankan apa yang menjadi passion, rasanya kerja tuh fun banget gitu ya? Seperti nggak kerja, setiap hari kayaknya it's a holiday gitu. It's a holiday, apalagi di Bali lagi. Luar biasa. Bu Ria, kalau misalkan sekarang sudah menjalankan kan bisnisnya sudah beberapa tahun ya Bu Ria ya? Kalau boleh tahu udah berapa tahun berarti? Saya mulai ini ceritanya sekitar mungkin Morrissey sendiri secara official sekitar 5 tahunan. Tapi di hospitality ini saya sudah mungkin 35 tahunan. 35 tahun, pengalamannya luar biasa banyak ya. Oke. Kalau boleh flashback sedikit nih Bu Ria, gimana, boleh nggak ceritain sedikit background dari Morrissey Premium Hospitality Management? Awalnya memang saya kan selalu kerja di hotel, baik itu yang butik hotel atau hotel yang corporate branded ya. Terus lama-lama banyak orang yang tanya, gimana nih kalau kita mau buka punya villa, bisa nggak bantuin diurusin? Atau gimana salesnya, gimana servisnya supaya sesuatu yang berbeda gitu. Nah, saya awalnya mulai dengan satu dari temen sih, beli satu villa, jadi dua villa. Sekarang mereka sudah dengan satu owner ini sudah punya 5. Sekarang lagi ngebangun hotel gitu loh. Nah, dari sana terus terang saya belum sales call untuk menjual jasa saya, tapi saya banyak rekomendasi word of mouth yang tolong dong gitu loh. Nah, dari situ saya merasa wah ini fun juga gitu loh. Seperti yang tadi Nick bilang, bukan seperti liburan, bukan seperti kerja, tapi seperti liburan gitu loh. Makanya ya, that's why I enjoy it very much. Meeting people, making the guest happy, apalagi kalau ownernya happy, itu udah sesuatu yang rewarding banget ya dari kerjaan ini. I see. Oke Bu, jadi kalau misalkan kita bicara tentang Bali, villa kan begitu banyaknya dari satu pulau Bali gitu ya. Apa yang membedakan Morrissey Premium Hospitality Management ini dengan mungkin hospitality management lainnya? Apa yang menjadi keunggulannya sih Bu Ria? Kalau yang saya lihat, mungkin memang banyak di Bali yang hospitality management. Yang saya bisa tekankan bahwa Morrissey ini kita sangat personalized. Jadi setiap owner saya akan treat sebagai mereka maunya apa. Saya akan coba mengikuti kemauan setiap owner, karena setiap orang punya keinginan berbeda-beda ya. Dan saya terus terang untuk tamu-tamu, kalau saya masih sempat, saya masih jawab email semua tamu myself.
ya. Bukannya saya nggak percaya sama staff, tapi saya tetap mau ada personal touch-nya, dan saya selalu ketemuin tamu-tamu itu. Jadi itu yang mungkin membedakan saya. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang dan menginap, tapi mereka tuh benar-benar seperti pulang ke rumah mereka kedua, di luar rumah mereka yang di negara mana aja. Dengan pengalaman yang banyak banget, pastikan tamunya juga bukan ratusan lagi nih, mungkin bisa ribuan ya, berarti ya Bude ya. Nah, kira-kira kalau dari mereka sendiri, apa sih yang membuat mereka tuh kelihatannya Bali ini tempat yang cocok banget untuk bisa investasi, terutama di bidang hospitality? Mungkin karena alam, ya, dan memang orang-orang Bali terkenal dengan hospitable ya, friendly, hospitable. Memang itu udah lama, mungkin dari orang tua ya, mungkin dari berapa generasi memang Bali adalah pulau pariwisata. Jadi lebih gampang untuk orang-orang di Bali ini. Ya, jadi mereka juga kerjanya udah tahu, oh servis tuh mestinya seperti ini. Bagaimana kita membuat customer senang, happy, we'll do anything to make them happy. Itu motto kita sih. Oke, nah kita mau bicara sedikit mungkin tentang 2 tahun lalu ya Bu Dia ya. Kan kita menghadapi pandemi COVID-19. Yang kena impact-nya pastinya bukan hanya hospitality industry, tapi juga semua satu pulau Bali juga kena impact-nya. Nah, kira-kira pastikan karena udah berhasil melewati masa pandemi ini, berarti Morrissey Hospitality Management sudah teruji nih, bisa survive di masa-masa sulit, ya kan? Kira-kira kalau boleh ceritain sedikit, Bu, kondisinya waktu itu seperti apa, dan method apa yang bisa di-share, kira-kira kok bisa jadi tetap survive sampai sekarang gitu loh? Saya terus terang waktu itu kita tidak ada pengurangan karyawan, ya, jadi tetap, tapi karyawan juga mengerti bahwa kita ada pengurangan sedikit dari salary, dari gaji. Tetapi dari owner juga saya ngobrol, ya, nggak mungkin dapat yang mungkin harganya seperti dulu sebelum COVID. Jadi istilahnya kita break even, villa tetap ada yang tinggalin, karyawan juga tetap dapat kerjaan, dan biaya-biaya atau kos-kos running villa itu tetap kita bisa bayar. Saya sebagai hospitality management pun kita ada kompromi sama owner. Kita jadi ada agreement gitu loh. Jadi kita juga, kita sama-sama suffer lah untuk bangkit bareng-bareng gitu loh. Saya juga mengurangi semua biaya-biaya yang saya biasanya charge ke owner juga. Itu yang saya lakukan. Dan puji Tuhan, kita semua keluar dari pandemi ini, dan kalau dilihat sekarang Bali kan udah luar biasa ramai sekali ya. Bali lagi ya? Iya, balik. Saya merasa lebih ramai dari yang dulu kayaknya. Oke, berarti kalau kita bicara kondisi pasca pandemi sekarang, kira-kira gimana tuh? Apakah malah jauh lebih baik untuk yang terutama hospitality managementnya ya, untuk yang menyewakan rumahnya sebagai villa, apakah mereka mendapatkan return yang lebih tinggi atau gimana kira-kira? Untuk sekarang tergantung ya. Kalau pada saat waktu di high season ya betul. Sekarang memang ini kita nih kalau di Bali nih ada yang namanya low season, ada high season. Pada saat di low season kita pokoknya kita ngejar ketinggalan waktu pandemi, ya. Jadi tetap kita jual, tapi mungkin harganya sedikit diturunkan dari high season. Tetapi tamu-tamu tetap happy, dan menurut saya banyak sekali, mungkin karena udah terkurung 2 tahun, saya merasa low seasonnya tuh sedikit banget gitu loh. Jadi high seasonnya lebih panjang. Dan ini mereka datangnya tuh benar-benar dengan keluarga, anak-anak, oma, opa. Jadi benar-benar itu liburan. Dan spendingnya minimum 1 minggu di Bali. Jadi ini luar biasa. Dan semua karena COVID, karena pandemi, mereka mencari villa. Mereka mencari rumah yang tidak bergabung dengan tamu-tamu lain. Betul, private house ya. Nah, kalau kita bicara tentang Bali, tahun ini memang pemerintah kan memang memfokuskan Bali ini sebagai salah satu penopang
untuk membangkitkan ekonomi Indonesia dari sektor pariwisata, ekonomi kreatif gitu ya. Di Bali ada event G20 gitu ya. Nah, kalau menurut Bu Ria sendiri, gimana global event ini bisa membantu membangkitkan ekonomi Bali, terutama dari industri hospitality-nya? Karena kan kalau G20 bukan hanya meeting pemerintahan atau kepala-kepala negara aja ya, pasti mereka ada leisure-nya, ada holiday-nya. Nah, itu biasanya post event itu mereka tuh extend atau mereka datang duluan. Dan mereka pasti mencari holiday home gitu dengan keluarga, karena pada saat mereka meeting itu pasti kan intens ya. Di hotel semua kerjaan. Nah, setelah itu dan sebelum, karena saya juga udah menerima bookingan untuk tamu-tamu G20 before, berarti? Ya, before dan after G20 juga. Special guest berarti? Special guest, betul. I see. Oke, nah mungkin selain G20 sendiri, kita juga udah dengar banyak berita, rencananya akan ada 2023 World Beach Games yang akan diselenggarakan di daerah Tabanan, Bali. Salah satu venue di daerah Tabanan, Bali. Gitu. Nah, kira-kira kalau dari pihak-pihak hospitality management sendiri, ini kan tentunya pasti akan sangat ramai ya, Bu Ria ya. Nah, kira-kira persiapan apa sih yang dipersiapkan? Lalu waktu terbaik untuk kita yang mungkin juga mau book biar nggak terlalu mepet atau masih kebagian nih unit-unitnya, kira-kira kapan, Bu Ria? Untuk booking, kayak kita contohnya ambil 2022 dulu ya. Desember 2022. Jadi begini, pada saat begitu border buka, kita mendadak bookingan tuh kayak membludak. Di bulan Juli tahun ini, saya punya villa-villa kebanyakan di Desember, Natal tahun baru udah full. Jadi kalau orang yang nanya sekarang tinggal sisa-sisa awal Desember, awal-awal Januari, di high season udah nggak ada. Nah, untuk yang World Beach Game, menurut saya orang akan book juga sekitar 3-6 bulan sebelum. Karena pasti semua mau cari the best place, acaranya di mana gitu ya, menurut saya ya. Paling dekat ke lokasinya seperti apa gitu ya. Apalagi dengan kemacetan sekarang, pasti mereka yang walking distance yang gampang gitu, yang cepet gitu. Ya. Tadi ini ada hal yang menarik yang tadi Bu Ria udah sampaikan di awal sebenarnya. Bu Ria pengen mengusahakan setiap tamu bisa mendapatkan personal touch. Lalu kita bisa customize apa sesuai keinginan mereka gitu ya. Kira-kira hal-hal apa sih Bu yang bisa di-customize, contoh-contohnya gitu? Jadi kita pada saat kita komunikasi dengan tamu pertama biasanya melalui email. Ya. Dari email kita selalu minta nomor telepon yang ada WhatsApp-nya, dan saya personally create satu message yang selalu kita kirimkan ke tamu, memperkenalkan diri, apa yang mereka butuhkan. Karena biasanya kalau tamu mau liburan pasti kan, saya mau kesini. Mereka udah punya itinerary. Kamu kesini ada celebration spesial, ada orang tua, ada anak-anak, kita bisa suggest activity apa. Tapi semua tamu saya, jam berapapun mereka check in atau jam berapapun mereka check out, kita pasti ada satu staff yang datang untuk ketemu mereka. Itu menurut saya something special. Personal touch ya. Iya. Dan di setiap kedatangan mereka, kita tuh udah langsung memanggil mereka dengan nama. Pokoknya udah langsung kita ngobrol dulu sebelum mereka datang, jadi kita udah kenal gitu loh. Pastinya kan Morrissey Hospitality Management sendiri projectnya ada beberapa ya, Bu Ria ya. Menurut Bu Ria, apa yang membuat Ciputra Beach Resort ini memiliki karakter yang unik dibandingkan project-project lainnya sih? Lokasi Ciputra Beach Resort ini sangat unik karena satu, dekat laut, tapi juga dekat sawah, dan tidak terlalu jauh dari Canggu dan Tanah Lot yang memang pada saat ini adalah tempat yang paling populer di Bali. Ada dua tempat paling populer di Bali, Canggu dan Uluwatu. Karena di Uluwatu tuh pantainya untuk mereka surfing. Kalau Canggu memang happening-nya di sana gitu. Jadi tamu-tamu
mau sedikit, mau dekat Canggu tapi tidak mau di Canggu yang sangat rame, pasti mereka pilihnya ke sini. Ya, dan kebanyakan memang tamu-tamu kita saat ini semua adalah orang asing yang di sini. Dengan lokasinya yang menjadi keunggulan, lalu berbagai macam fasilitas yang sudah mulai dibangun, salah satunya ada Bali Beach Glamping dan juga masih banyak fasilitas yang akan menyusul. Nah, kira-kira dari orang-orang yang ingin menyewakan rumah mereka sebagai villa, bisa expect untuk mendapatkan annual yield sebesar berapa persen, Bu Ria? Kalau untuk, karena terus terang aja saya dengan Ciputra baru mulai beberapa bulan yang lalu, tetapi saat ini tingkat okupansinya menurut saya sudah cukup bagus dengan beberapa unit yang saya sudah dipercaya untuk mengelola. Dan untuk persentase mungkin saya lebih ngomong angka ya, range ya, kira-kira ya. Per tahun mungkin bisa sekitar 200 sampai 300 juta. 200 sampai dengan 300 per tahun, ya. Kira-kira seperti itu. Itu terutama pastinya kan setelah pandemi itu orang banyak Naik lagi ya. Ini saya baru bikin kayak draft banget ya, karena benar-benar baru di awal, kita benar-benar baru buka gitu loh. Saya yakin, apalagi dengan fasilitasnya makin lama makin banyak ya, bertambah ya. Mungkin pastinya kan teman-teman yang sudah memiliki unit di Ciputra Beach Resort sudah mendengar nih range-nya kira-kira per tahun bisa berapa dari Bu Ria. Pasti mereka tertarik nih Bu. Kira-kira gimana sih step-stepnya kalau mereka mau dibantu oleh Morrissey Premium Hospitality Management untuk menyewakan unit mereka? Mereka bisa kontak saya langsung melalui website atau melalui Instagram atau melalui email. Nanti kita tinggal mengikuti kebutuhan setiap customer, karena setiap orang berbeda-beda maunya seperti apa gitu ya. Itu saya dengan senang hati pasti kita bisa ngobrol, diskusi dulu sebelum mereka menyewakan atau mau bekerja sama dengan Morrissey untuk memanage unit-unit mereka. Kalau boleh tahu berarti Bu Ria, ketika orang mau mulai untuk dari pertama kontak Morrissey sampai akhirnya mereka berhasil menyewakan rumah mereka, kira-kira hal apa aja yang akan dibantu oleh tim Morrissey ini? Oke. Saya biasanya tergantung. Jadi ada yang sudah siap, jadi dalam arti interior semua udah siap. Tetapi karena ini adalah villa-villa yang kita sewakan ke orang lain, biasanya itu ada standar. Saya akan bantu perlengkapan villanya. Contohnya, karena ini villa, pasti nggak mungkin spraynya bunga-bunga. Pasti spraynya harus standar hotel yang warnanya putih. Lalu apalagi yang dibutuhkan? Jadi kebutuhan-kebutuhan untuk di dapurnya, untuk di kamar tidurnya, perlengkapan-perlengkapan lainnya, itu saya akan bantu berdiskusi dengan mereka, dan saya akan seperti kayak ada standar kebutuhan. Nanti tinggal mereka memilih sendiri maunya bagaimana, kebersihannya bagaimana, itu seperti itu. Kita akan bantu semuanya sih. Terutama pastinya para tamu ya, Bu Ria ya. Pasti kan mereka ingin ada seamless experience. Mungkin mereka nggak perlu merasakan harus menunggu housekeepingnya selesai membereskan gitu ya. Nah, kira-kira kalau boleh tahu, mungkin dari tim Morrissey sendiri apakah ada housekeeping yang standby di setiap lokasi project-projectnya atau gimana, Bu Ria? Bukan, tergantung dari pihak owner. Kadang-kadang ada owner yang mau memang ada orang yang selalu standby, tetapi karena ada juga owner yang mau kalau dibutuhkan baru housekeepingnya datang, karena mereka juga butuh privacy. Jadi kita memberikan dua opsi, mau ada yang standby, kita bisa standby kan. Tapi kalau mau yang lebih privacy, yang hanya kalau dibutuhkan dipanggil, kita juga bisa sediakan. Lagi-lagi semua service bisa di-customize sesuai kebutuhan customer ya? Pasti kalau tamu atau owner membutuhkan apapun dari Morrissey, kita standby.
Jadi sampai malam pun kalau memang kita belum tidur, pasti kita akan jawab. Dan kita sudah punya komitmen bahwa email dijawab sebelum 24 jam kita udah harus menjawab email itu. I see. Emang servisnya luar biasa ya. Oke, ini sebenarnya last question untuk podcast kita hari ini nih. Tapi mungkin pertanyaan pamungkas juga, karena setiap tamu pastinya mau tinggal di lingkungan yang udah rame, yang udah ada lively lah gitu situasinya. Kalau boleh tahu, Bu Ria, tingkat okupansi dari penyewa di Ciputra Beach Resort sendiri sudah mencapai berapa persen saat ini? Untuk saat ini saya sekitar 60-70%. Sudah di atas 50% berarti ya, Bu Ria. Dan it keeps on adding up setiap bulannya. Banyak sekali inquiry, tapi juga mungkin karena saya belum banyak unit yang saya pegang, jadi saya merasanya aduh nggak cukup nih gitu. Iya. Terus ada kebutuhan untuk nambah unit berarti? Nambah unit, betul. Mudah-mudahan ya. Kalau gitu sebelum kita closing podcast kali ini, nanti kita akan sama-sama bilang ke kamera ya, Bu Ria ya. Jadi kalau aku bilang podcast tepi pantai, kita sama-sama ngomong, yuk ngobrol santai. Oke, kita sama-sama ada kamera. Podcast tepi pantai, yuk ngobrol santai. Terima kasih Bu Ria. Thank you so much info-infonya.